Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah, insyaallah dalam 1 jam ke depan. Masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Satu suara berjuta telinga. Dengan saya Misbahuddin, anggota pimpinan daerah Persatuan Islam Persis Kota Bekasi. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menancapkan cahaya keimanan dalam hati kita, sehingga kita masih merasakan getaran iman dan kita masih mendapatkan dorongan keimanan, sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebuah anugerah yang amat besar, yang tidak sebanding jika ditimbang dengan dunia dan isinya. Karena keimanan dan keislaman kita itu menjadi sebuah kunci keselamatan kita di dunia, dan tentu merupakan sebuah kunci agar kita mampu dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh kenikmatan, yang tidak ada kesedihan di dalamnya, yang tidak ada dusta di dalamnya, yang ada hanyalah sebuah kebahagiaan yang abadi. Tentu semuanya adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih dan penyayang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, yang jikalau kita hendak meninggalkan rumah untuk sebuah tugas, untuk suatu keperluan beberapa hari, kita pasti memberikan sebuah wasiat kepada istri kita,
memberikan pesan kepada anak kita, ataupun sebaliknya. Kita akan memberikan sebuah nasihat dan pesan ketika anak kita akan merantau jauh untuk bekerja, untuk menuntut ilmu, untuk kuliah dan lain sebagainya, untuk melanjutkan kehidupannya. Maka nasihat dan petunjuk itu merupakan sebuah simbol dari sebuah kasih sayang yang lahir dari sebuah getaran cinta yang menginginkan agar sosok yang kita cintai, sosok yang kita sayangi ada dalam keselamatan, ada di dalam keamanan sampai tujuannya tercapai. Maka hal itu menjadi sebuah analogi yang sederhana. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah menurunkan Al-Quran menjadi sebuah petunjuk kehidupan. Bisa kita bayangkan bagaimana manusia hidup tanpa petunjuk, hidup tanpa sebuah bimbingan. Sama halnya ketika kita berjalan menapaki sebuah perjalanan, maka di sana butuh sekali petunjuk. Kita senantiasa memakai Google Map dan lain sebagainya untuk menuntun kita agar kita sampai kepada tujuan, agar kita tidak tersesat di jalanan, di proses kita untuk menggapai, untuk sampai kepada tujuan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yang dimana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anu hudal linnas. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka inilah salah satu poin penting bagaimana Ramadan ini akan menjadi sebuah bulan yang istimewa, menjadi sebuah bulan yang agung, karena di dalamnya ya, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk kehidupan. Maka bulan Ramadan adalah tamu yang agung yang datang membawa cahaya petunjuk bagi jiwa yang gelap, bagi jiwa yang kehilangan arah. Cahaya petunjuk bagi mereka yang masuk dalam sebuah putaran rutinitas yang tak berujung. Sebuah cahaya petunjuk bagi mereka yang terjebak dengan berbagai kesibukan dunia, lupa akan tujuan hidupnya, untuk apa mereka diciptakan, untuk apa mereka ada di dunia ini. Dan mereka yang lupa akan tujuan utama dari aktivitas mereka, apakah hanya sebatas untuk mengejar dunia? Apakah hanya untuk sekedar mengejar pendapatan, gaji? Setelah itu mereka memenuhi kebutuhannya, jalan-jalan dan lain sebagainya, selesai sampai di sana. Maka disinilah bulan Ramadan memberikan sebuah cahaya penerang untuk mata hati kita,
untuk melihat sebuah misi yang agung, untuk melihat sebuah misi suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, yang mengingatkan kembali untuk sebuah tujuan yang agung, kenapa manusia diciptakan, kenapa manusia ada di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata dalam kenyataannya kita terkadang disibukkan dengan dunia. Sholat yang menjadi sebuah barometer bagaimana kualitas kehidupan kita, kita laksanakan dengan seadanya. Kita laksanakan hanya sebatas pelaksanaan selesai menggugurkan kewajiban saja. Padahal ternyata sholat menjadi sebuah penentu bagaimana kualitas kehidupan kita, bagaimana kita akan menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Inna awwala ma yuhassabu bihi abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amalan-amalan yang dilakukan oleh umat manusia ketika di dunia adalah sholat. Fa in sholahat sholaha sa'iru amali. Jikalau sholatnya penuh dengan kehusuan, hadirnya hati dalam setiap ucapan, hadirnya hati dalam setiap gerakan, sehingga hal tersebutlah yang membuka jendela hati kita agar terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita akan merasakan bagaimana ketika sholat itu dilaksanakan dengan penuh kehusuan, kita akan mendapati sebuah kelapangan jiwa. Kita merasakan dunia itu begitu luas dirasa, tidak menjadi sesuatu yang menyempitkan hati dan menggalaukan pikiran. Maka disinilah di bulan Ramadan akan dibukakan kesadaran manusia ini bahwa hidup ini tidak terbatas hanya sebatas kerja, apalagi mereka yang terjebak dalam sebuah kompetisi yang tidak sehat di lingkungan kerjanya, sikut kanan kirinya, menginjak orang lain untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan agar dirinya terlihat oleh atasannya, dan motif-motif yang lain. Maka disinilah kesadaran manusia itu ditempa. Seolah-olah Ramadan ini menjadi sebuah kucuran hujan yang membasahi dan menyegarkan taman-taman jiwa kita yang sangat gersang, yang sangat jauh sekali dari percikan-percikan iman. Maka Ramadan ini seolah menjadi sebuah tetesan hujan yang menyegarkan bunga mawar untuk mekar dengan penuh keindahan. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah kita perlu untuk berbenah diri, perlu untuk bertanya ke dalam diri kita yang paling dalam. Sudahkah
kita benar-benar siap untuk melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Analogi sederhananya adalah ketika kita ada seseorang yang akan bertamu ke rumah kita, mungkin orang penting gitu ya, datang ke rumah kita, apa yang akan kita lakukan? Mungkin calon mertua kita datang ke rumah, atau mertua kita datang ke rumah, dan hal-hal yang lain yang itu merupakan sosok yang penting dalam hati kita. Maka tentu kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan segalanya, mempersiapkan ruang tamu, mempersiapkan jamuan dan lain sebagainya untuk ikramud duyuf, untuk menghormati tamu, menyambut tamu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Maka ini merupakan sebuah analogi yang sederhana. Bagaimana ketika Ramadan akan datang dalam kehidupan kita, akan bertamu ke dalam kehidupan kita, maka ketika kita tidak memperdulikan, ya tidak mempersiapkan apapun, ya udahlah, ada tamu datang, orang tua ataupun orang penting, ya udahlah apa adanya gitu kan, rumah berantakan dan lain sebagainya, tidak prepare, tidak mempersiapkan apapun, berarti kita tidak menghargai, berarti kita sudah menyepelekan, ya tidak mempersiapkan diri untuk tamu yang istimewa, berarti kita tidak ada cinta, tidak ada perhatian dan hal yang lainnya. Nah, maka hal ini sama dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang dan kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambutnya, ya, maka sungguh berarti itu adalah sebuah gambaran begitu sibuknya kita dengan dunia, begitu sibuknya kita dengan aktivitas kita yang seolah-olah kerja itu merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Padahal jikalau kita meninggal dunia, maka sungguh besok lusa akan ada penggantinya. Dan apakah kesibukan kita itu akan memberikan sebuah pertolongan di akhirat kelak? Maka semuanya kembali kepada niat kita. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita untuk mempersiapkan diri, ya, menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan diri, melatih ibadah-ibadah kita lebih dekat dengan Al-Quran dan lain sebagainya, dari pembiasaan amalan-amalan yang terbaik untuk pemanasan, agar ketika di bulan Ramadan kita sudah membiasakan diri, sudah melakukan sebuah pemanasan dari amal-amalan kebaikan. Nah, maka disinilah poin penting bagaimana puasa atau saum ini merupakan sebuah kewajiban, merupakan sebuah perintah, ya, perintah yang Allah turunkan kepada hambanya, kepada umat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, ya, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa.
Jika kita akan menghadapi ujian sekolah, ya, waktu kita kuliah, sekolah dan lain sebagainya, maka kita akan mempersiapkan diri ketika kita akan diwawancara ataupun momen-momen yang lainnya yang sangat sakral, yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi ini bulan Ramadan yang benar-benar Allah perintahkan, yang benar-benar Allah tekankan kepada hamba-hambanya untuk apa? Agar manusia itu terbangun ketakwaannya, agar tercipta ketakwaannya dalam dirinya sehingga selaras antara hati, ucapan, dan tindakannya. Maka ini menjadi indikator bagaimana kejujuran kita dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Menjadi sebuah indikator kejujuran kita dan bisa menggambarkan bagaimana kualitas dari keimanan, kualitas dari keislaman kita. Ketika kita menyayangi seseorang, menyayangi istri kita, pasti gitu kita akan melaksanakan apapun yang istri kita inginkan gitu ya. Istri kita lagi lagi ngidam gitu ya, pengen batagor gitu, pengen ngunyah kulit durian, ataupun hal-hal yang lain yang mungkin terasa absurd, terasa agak aneh ya, kita akan mencarinya, kita akan mempersiapkannya sejauh apapun gitu ya. Lautan akan diseberangi gitu kan, gunung akan kudaki dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk membuktikan hakikat cinta, bahwa ya saya itu cinta banget sama kamu gitu dan lain sebagainya. Karena cinta itu tentu bukan hanya sebatas retorika indah di mulut saya, tetapi cinta pada hakikatnya adalah sebuah pembuktian. Bukan hanya sebatas gombalan, bukan hanya sebatas diksi kata yang terdengar indah, yang mengoyak-ngoyak perasaan dan hati yang mendengarnya, tetapi cinta itu benar-benar dibuktikan kejujurannya ya dengan sebuah aksi yang nyata. Lalu bagaimana konteksnya ketika kita beriman, ketika kita berislam? Upaya kita mendahulukan perintah Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka ini menjadi indikator. Kenapa? Karena ternyata gambaran yang sempurna, gambaran yang ideal, bagaimana keimanan itu seharusnya bergerak, bagaimana seharusnya keimanan itu memberikan sebuah energi perubahan, energi yang mendobrak ya, yang memberikan sebuah perwujudan dari cinta yang sesungguhnya. Kita melihat ternyata bagaimana tradisi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memanifestasikan cintanya, dalam membuktikan keimanan dan keislamannya. Ternyata sebuah cerita yang masyhur bagaimana para sahabat Rasulullah mereka berdoa kepada Allah an yad'unallaha sitata asyhurin an yuballighahum ramadhana. Bayangkan, para sahabat Rasulullah itu 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan mereka berdoa kepada Allah dengan sepenuh jiwa mereka,
dengan sepenuh keimanan mereka agar mereka disampaikan umurnya. Allah memberikan kuota umur sampai masuk ke bulan Ramadan, sampai memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Wah, itu sangat berbanding jauh dengan kondisi kita. Ya, bagaimana sebulan menghadapi bulan Ramadan, kita mungkin masih biasa-biasa saja. Ataupun mungkin kalau update status, ya status di sosial media 100 hari menuju Ramadan. Besoknya 99 hari menuju Ramadan. Mungkin itu salah satu bukti ingin menunjukkan keseriusan kita dalam keimanan dan keislaman, tetapi itu kan hanya sebatas sebuah, bisa dikategorikan tidak menjadi indikator apakah kita sudah benar-benar menyiapkan diri di bulan Ramadan. Dan bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sudah menyelesaikan ibadah mereka di bulan Ramadan, mereka berdoa dengan penuh kesedihan dan ratapan agar amalan-amalan di bulan Ramadan ayyataqabbalahu minhum, agar Allah menerima dari mereka amalan-amalan yang mereka laksanakan di bulan Ramadan. Masya Allah. Lalu bagaimana dalam konteks kita? Wah, konteks kita juga ketika bulan Ramadan, apalagi sudah 10 terakhir, wah, mengalami sebuah kemajuan. Ya, cuma kemajuannya bukan kemajuan dalam peningkatan iman, tapi kemajuan dalam sholat gitu ya. Dalam sab sholat itu ya, awal Ramadan wah penuh sampai membludak keluar masjid. Tapi seiring berjalannya waktu, terus ada sebuah kemajuan dalam safnya. Terus setelah mendekati Lebaran ya, 7 hari 5 hari, wah safnya itu benar-benar meningkat, mengalami sebuah kemajuan sampai kembali ke titik awal ya, satu saf jamaah atau bahkan mungkin ya imam dan makmum gitu, karena pada pulang kampung sibuk dengan persiapan perayaan hari raya. Nah, inilah kontrasnya bagaimana kita bisa menakar keimanan kita dengan para sahabat Rasulullah begitu amat jauh. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah dalam setiap sholat kita. Kita ulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, berikan kami hidayah dan taufik selalu agar senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan ini merupakan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita kasmaran ya, sebelum menikah gitu, ataupun setelah pacaran setelah menikah, kan apapun yang diberikan oleh pasangan kita, oh so sweet banget gitu kan. Mungkin ada yang dikasih kembang gitu, ada yang dikasih makanan dan lain sebagainya, itu sesuatu banget gitu. Kenapa? Bukan karena bendanya, bukan karena barang pemberiannya, tetapi melihat siapa yang memberikannya. Yang memberikannya adalah sosok yang spesial di hati, maka apapun yang diberikan terasa begitu istimewa. Maka Ramadan ini bisa dianalogikan adalah sebuah pemberian surprise dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang dicintainya. Kenapa? Karena Allah itu lebih mencintai hambanya itu melebihi kecintaan seorang ibu kepada anaknya.
Kenapa memang Ramadan ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam bulan Ramadan begitu banyak keutamaan. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yang dimana jikalau seseorang memaksimalkan ibadah di satu malam itu saja, di malam Lailatul Qadar, maka sungguh Allah lipat gandakan. Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Seperti kita memberikan sebuah apresiasi ya kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada mungkin bawahan kita dan lain sebagainya dengan sesuatu yang sederhana, mereka sangat bahagia. Ya, kenapa? Karena manusia itu butuh untuk dihargai, butuh untuk diapresiasi, butuh untuk dihargai segala jerih payahnya, walaupun dengan hal-hal yang sederhana. Ya, terkadang permasalahan itu muncul lahir karena tidak ada sebuah penghargaan, tidak ada sebuah apresiasi terhadap kontribusi pemberian, pengorbanan siapapun itu dalam kehidupan kita. Nah, maka apresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melipat gandakan pahalanya di malam Lailatul Qadar itu merupakan sebuah pemberian yang sangat luar biasa. Masya Allah, ya. Satu malam khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, jika dikalkulasi ya sekitar 83 tahun. Bayangkan bagaimana seorang hamba beribadah maksimal di malam Lailatul Qadar, Allah langsung lipat gandakan pahalanya itu sampai setara dengan 83 tahun. Berarti ini bukan sesuatu hal yang sederhana. Ini merupakan sesuatu kesempatan, sebuah momen, sebuah timing yang pas bagi mereka yang ingin mengejar ketertinggalan amal-amalannya di bulan-bulan biasanya, di hari-hari sebelumnya. Inilah sebuah momen yang sangat berharga agar manusia bisa mendapatkan keutamaan, bisa berbekal dengan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus di malam Lailatul Qadar. Maka sungguh umur umat Nabi Muhammad itu kan ya terbilang sangat pendek jika dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa yajuzuhum man yazuzu dzalika. Maka sungguh a'maru ummati, ya, umur umatku itu ya sekitar 60 sampai 70 tahun, ya. Wa qalilan ma yajuzu dzalika, dan sedikit sekali yang bisa melebihinya. Nah, jadi umur umat Nabi Muhammad itu ya sekitar 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi itu. Nah, justru dengan bulan Ramadan inilah manusia seolah diberikan umur tambahan sebenarnya. Kenapa? Karena umur itu untuk apa sebenarnya Allah berikan? Adalah untuk beribadah. Beribadah dalam konteks yang sangat luas. Seorang pejabat dengan umur tersebut membuat kebijakan-kebijakan, menandatangani kebijakan-kebijakan yang memberikan sebuah kemaslahatan untuk masyarakat, memberikan sebuah kebijakan yang pro rakyat, maka sungguh itu adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Dan konteks-konteks profesi yang lainnya, ketika diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, pasti akan memberikan sebuah kemaslahatan yang sangat banyak, bukan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan beberapa orang. Nah,
Nah, disinilah bagaimana bulan Ramadan menjadi hadiah yang istimewa. Jadi jangan sampai kita terlewatkan. Jikalau ibadah-ibadah yang lainnya itu kembali kepada kemaslahatan, kepada kebaikan kita, tetapi berbeda dengan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyama, fa innahu li wa ana azzi'ubi." Sesungguhnya amalan-amalan anak Adam, amalan-amalan manusia itu ya adalah untuknya, ya, kecuali puasa, kecuali saum. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana azzi'ubi, dan aku akan membalasnya. Di sini tidak ada hitungan tidak ada hitungan balasan kebaikan 7 kali dilipat gandakan 100 kali dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi di sini Allah dengan bahasa yang umum yang menandakan bahwa tidak ada hitungan yang spesifik untuk pahala yang Allah berikan bagi mereka yang puasa, bagi mereka yang saum. Tentu yang saumnya dengan sesuai syariat, dengan niat yang benar, ya. Bukan saum yang istilahnya itu di depan orang saum, di belakang tidak. Kumur-kumur ketika sholat 3 kali, keluar cuma 1 kali gitu kan, harusnya 3. Ya kumur-kumur 3 kali ya dikeluarkan 3 kali. Ini kumur-kumur 3 kali, dikeluarkannya sekali. Nah, 2 lagi kemana itu? Nah, itu kan Allah Maha mengetahui terhadap itu semua. Ya, maka keimanan itu perlu disiapkan, ya. Dan ada sebuah guyonan bahwa terutama kaum laki-laki itu motornya harus diservis katanya di bulan Ramadan. Harus diservis. Kenapa? Karena takut katanya tuh stangnya itu error gitu kan. Error sehingga belok sendiri ke warteg-warteg terdekat atau ke warung-warung yang menyediakan makanan. Ini ya belok sendiri gitu, error. Nah, maka di bulan Ramadan terkadang ya masih ada warung-warung yang gaib gitu ya, misteri gitu. Banyak kaki-kaki bergelantungan di dalamnya padahal tutup. Nah, ini menjadi sebuah pertanda agar kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penekanan, memberikan sebuah kabar gembira untuk kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharap keridhaan Allah, apa yang Allah berikan, apa akibatnya, apa konsekuensinya ketika kita berpuasa, ketika kita saum di bulan Ramadan karena iman kepada Allah. Ini perintah Allah. Ini saya saum untuk mencari pahala dan keridhaan Allah, maka Allah akan memberikan sebuah kabar gembira. Allah akan memberikan reward untuk kita. Ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini kabar gembira bagi kita yang senantiasa terkadang lalai, yang terbiasa yang mungkin terkadang berbuat dosa atau ada dalam kemaksiatan yang terulang dan sebuah kesalahan dan dosa yang lainnya. Ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa. Hanya dalam waktu 1 bulan kita memaksimalkan ibadah, meluruskan niat, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu.
Selama setahun kita bergelut dengan dosa, dengan kesalahan, dengan kelalaian, Ramadan datang seperti hujan yang menyucikan tanah kering. Ramadan seolah-olah menjadi sebuah siraman rohani bagi jiwa-jiwa kita yang gersang, bagi jiwa-jiwa kita yang kehilangan arah. Bulan Ramadan seolah menyucikan sudut pandang kita dalam melihat kehidupan. Yang sebelumnya kita melihat kehidupan adalah untuk mencari uang, mencari jabatan, mencari kekuasaan, untuk kepentingan ego kita sendiri dan ambisi-ambisi pribadi yang akarnya itu adalah dominasi nafsu amarah dalam jiwa kita, sehingga fitrah keimanan kita itu benar-benar masuk ke dalam sebuah lumpur gelap di kedalaman jiwa kita, karena didominasi jiwa kita oleh nafsu amarah. Sebagaimana indikator yang Rasulullah berikan bahwa ketika seseorang idza adzabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatus sauda. Jikalau seseorang itu berbuat dosa, kemaksiatan, maka jiwanya pun akan gelap. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, saum itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi di sana ada sebuah latihan untuk mengendalikan nafsu amarah, menjaga lisan agar berkata yang baik, jika tidak lebih baik diam, mengendalikan hawa nafsu, melatih fitrah keimanan kita agar kembali kepada frekuensi yang benar, kembali track yang benar. Maka ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, yaitu persiapan yang harus kita lakukan, ya. Kita membersihkan niat kita, meluruskan motif niat kita agar menjadi sebuah pondasi yang kuat dalam setiap amalan-amalan kita. Dan tentunya kita membiasakan, memaksakan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya sebatas menamatkan Al-Quran, tetapi memaknai, menjiwai Al-Quran, ya minimal dengan membaca terjemahannya. Jadi bukan hanya sebatas target selesai membaca, tetapi bagaimana kita dapat memaknai Al-Quran dan bagaimana Al-Quran mewarnai kehidupan kita. Ramadan bukan sekedar bulan, ia adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan undangan dari Allah tidak boleh dijawab, dihadapi dengan sebuah kelalaian, dengan acuh tak acuh. Karena Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi tentang membangun jiwa kita yang tertidur dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai ambisi dunia dan lain sebagainya, dan juga membersihkan fitrah kita yang ternoda dengan dosa dan kemaksiatan. Jika hati disiapkan, Ramadan akan menjadi sebuah cahaya dalam kehidupan kita. Jika hati lalai, maka ia hanya akan menjadi sebuah ibadah rutinitas kita di bulan Ramadan yang hanya merasakan haus dan lapar saja, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang lurus untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya Misbahuddin mohon pamit undur diri dari ruang dengar dakta sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.